Proses gugatan ke Mahkamah Konstitusi berproses. Ada informasi Mas Anies ditawarin menjadi salah satu menteri di Prabowo Gibran. Mas Ganjar pun begitu. Kata bahasanya Gibran, kalau mau ya kita ajak. Bagaimana menurut kalian? Apakah Mas Anies akan menerima? Mas Ganjar akan menerima? Atau karena sampai hari ini sepertinya belum terucap, kecuali kemarin memberikan pernyataan. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pecinta masjid negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menteri, kabinet, masuk kabinet itu adalah sesuatu bagi orang-orang yang belum pernah menjadi kabinet. Ya pastilah, karena itu adalah sebuah jabatan yang menarik. Tetapi kalau pada kesempatan ini masih tarik-menarik terkait dengan hasil pemilu, maka itu responnya beragam. Ayo kita baca di beberapa media terkait dengan Mas Anies dan Mas Ganjar ketika ditawarin menjadi menteri. Pertama, dahulu jauh sebelumnya Mas Anies Ganjar itu tidak akan masuk menterinya kabinet Prabowo. Muhaimin ada peluang. Maksudnya ini adalah pemberitaan 18 Februari, analisis seorang pengamat di Tempo. Kemudian kalau kita melihat kemarin, itu ada hal yang menarik dari Mas Anies. Anies dan Ganjar cerita di Detik, kata Anies soal isu tawaran jadi menteri di kabinet Prabowo. Kemudian selanjutnya di suara.com, ada alasan kuat Ganjar Pranowo menolak masuk dalam kabinet. Ini kalau ini di 28 Februari kemarin kalau yang suara.com, kalau yang di Detik barusan kemarin. Dan di Rilis ID, ini sementara tadi jadi Menteri Prabowo, ini respon Anies. Kalian pilih mana? Pilih yang pertama, maksudnya pilih yang Detik dan kemudian nanti kita hubungkan dengan yang lain. Kata Anies soal isu tawaran jadi menteri di kabinet Prabowo. Ini adalah sebuah kesempatan, tapi yang pasti Mas Anies pernah mempunyai pengalaman pada waktu Pak Jokowi pertama kali 1 tahun menjadi Menteri Pendidikan, selanjutnya tanpa ada sebuah alasan yang jelas diberhentikan. Ayo kita baca. Jakarta, Anies Baswedan tidak banyak menanggapi soal isu tawaran menjadi menteri dalam kabinet presiden terpilih periode 2024-2029. Prabowo Subianto, Anies menekankan agar semua menunggu proses gugatan hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi dulu. MK-nya belum selesai, kita tunggu MK. MK itu proses selesai, baru dari situ kita bicara tentang langkah ke depan. Ujar Anies diusai buka puasa bersama di Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Anies menjawab pertanyaan wartawan, betul tidaknya isu Anies ditawar jadi Menteri Prabowo. Jadi kemarin bukan isu, hadirnya Prabowo ke Nasdem Tower. Anies menyebut pembentukan kabinet masih lama prosesnya. Dia pun berkelakar agar pertanyaan terkait tawaran menjadi menteri dalam kabinet Prabowo dapat ditanyakan beberapa bulan ke depan. Dan saya mau tanya, pembentukan kabinet kapan? Masih lama, titip itu disimpan buat doorstop bulan-bulan berikutnya. Jadi jangan ditanyakan sekarang, masih jauh. Anies harap Hakim MK adil proses gugatan hasil Pilpres 2024. Anies Baswedan mengaku saat ini pihaknya tengah fokus konsentrasi terhadap proses gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Dia pun tidak mau mempersoalkan pertemuan yang terjadi antara Surya Paloh dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita semua saat ini sedang konsentrasi di Mahkamah Konstitusi, memastikan bahwa proses berjalan dengan baik. Usai buka puasa bersama di
Nasdem Tower bersama Surya Paloh. Dan hal ini kalau kita hubungkan di Tempo tadi, Anies Ganjar menolak bahasanya dengan tema tawaran menteri. Cinta Mas Bamiki, tegakkan kebenaran lawan dan perbedaan. Bagaimana menurut kalian, apakah ini memang masih terlalu dini membicarakan posisi menteri karena Mas Anies sama Mas Ganjar masih berproses di MK, atau itu hanya sebuah apologi terkait dengan hal yang perlu disembunyikan? Menurut analisis saya, pertama, bahwa menjadi menteri kabinet itu yang ideal adalah sevisi dengan siapapun presiden yang memimpin, supaya langkah gerak dalam membangun sebuah negeri itu sinergi. Jangan sampai ada perbedaan antara presiden, wakil presiden, ataupun dengan kabinetnya, karena substansi menteri adalah mereka sebagai pembantu presiden. Ketika ada perbedaan cara pandang ataupun teknis pelaksanaan kerja, maka sangat mungkin di tengah perjalanan belum 5 tahun, presiden bisa menghentikannya, karena ini adalah hak prerogatif presiden. Tidak boleh ada yang mengatur apa kata presiden. Sehingga yang paling ideal adalah satu visi. Kemudian yang kedua, tapi kan kemarin pertemuan antara Pak Surya Paloh dan kemudian Pak Surya Paloh sebelumnya memberikan ucapan selamat kepada Pak Prabowo, itu kan mengindikasikan karpet merahnya terbuka. Real di Nasdem Tower ada karpet merah. Maksudnya adalah ada sebuah peluang yang besar untuk Nasdem menjadi bagian dari pemerintah hari ini, rezim pemerintah hari ini. Karpet merah mengatakannya. Memang spekulasi pemikiran mengarahkan ke sana semuanya, apalagi pada waktu sebelum pemilu Pak Jokowi sama Pak Surya Paloh bertemu, sehingga muncul yang namanya Cawapres Muhaimin Iskandar. Sesudah pemilu muncul quick count 1 hari sesudah itu. Kemudian nggak berapa lama ketemu lagi Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Mohon maaf, batuk. Dan selanjutnya Pak Surya Paloh memberikan apresiasi terhadap kemenangan Prabowo Gibran sesudah real count diumumkan oleh KPU. Disambut datangnya Pak Prabowo ke Nasdem Tower. Itu menunjukkan adalah sudah seidi antara Nasdem dengan Pak Prabowo. Meskipun di satu sisi kepentingan dari Pak Prabowo adalah bagaimana beliau bisa mengajak partai-partai yang selama ini bersinergi dengan pemerintah, salah satunya adalah Nasdem, itu tetap bersinergi, karena memang dalam bahasanya agak menjadi masalah kalau itu tidak menjadi bagian. Bisa-bisa nanti mengkritisi terus, dan atau mungkin hak angket dan lain sebagainya. Kalau dari sini, menurut saya, Nasdem dengan rezim penguasa, maksudnya yang presiden terpilih hari ini, itu sudah 90% menyatu. Tetapi adalah masalahnya, bagaimana tentang Mas Anies sebagai capres yang diusulkan oleh mantan cawapres, mantan capres yang diusulkan oleh Partai Nasdem. Pasti menurut saya itu tidak omon-omon, itu tidak ada informasi, maksudnya tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan. Pasti ada sesuatu, apalagi siangnya Pak Prabowo Surya Paloh ketemu Nasdem Tower, sorenya buka puasa Anies Baswedan dengan Pak Surya Paloh. Menurut saya di dalamnya ada perbincangan, tetapi jawaban Mas Anies Baswedan, tunggu MK dahulu. Berharap ada sebuah keadilan yang dihadirkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonannya adalah didiskualifikasi
terkait dengan misalkan Mas Gibran, jadi ada pemilu ulang tanpa Mas Gibran, itu adalah sebuah harapan supaya terjadi pemilu adil. Dalam bahasanya Mas Anies dan tim. Tetapi, at least kalau menurut saya, itu adalah sudah perbincangan antara tiga. Surya Paloh, Prabowo, dan Mas Anies Baswedan. Kemudian, bagaimana tentang Mas Ganjar? Kalau Mas Ganjar memang di beberapa informasi dia tidak mau masuk kabinet, apalagi PDI Perjuangan relatif kencang tentang hal ini. Tapi apakah tidak bisa berubah? Semua juga bisa berubah. Kemudian yang ketiga, ini analisa yang terakhir dan menurut saya bisa menjadi referensi. Ketika di 2019 Pak Prabowo adalah kontestan yang bersaing dengan Pak Jokowi. Pada waktu itu sepertinya tidak akan bisa bersatu. Tetapi dengan pendekatan demi bangsa dan negara, Pak Jokowi melakukan komunikasi politik yang itu jarang bisa dilakukan, tapi selanjutnya bisa. Dengan sederhana dan selanjutnya bisa mengajak Pak Prabowo menjadi bagian dari pemerintahannya dan kemudian bersatu. Dalam satu periode 5 tahun, 4 tahun lebih ini bisa berjalan antara Pak Jokowi sebagai presiden, Pak Prabowo sebagai salah satu menterinya. Dan selanjutnya di ending dari Jokowi, Prabowo dinaikkan menjadi capres yang didukung. Meskipun agak berat ketika ditampilkan sang Gibran, anaknya. Berat maksudnya ada beberapa orang yang hal ini mempermasalahkan meskipun sebagian tidak mempermasalahkan. Tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Sehingga sangat mungkin hal itu juga akan diulang oleh Prabowo kepada lawan politiknya. Pada waktu sesudah quick count hadir, Prabowo menyampaikan dalam pidatonya akan merangkul semuanya. Sesudah real count pun Gibran juga akan merangkul. Kalau menurut saya, rangkulan ajakan itu belum serius. Masih hanya, kalau dalam bahasa Jawa itu abang-abang lambi. Masih belum real, karena ya masih hanya disampaikan ke publik. Tetapi ketika ada pertemuan antara Pak Surya Paloh sama Pak Prabowo, itu sudah mengarah kepada real, bukan abang-abang lambi. Hanya selanjutnya bagaimana komunikasi antara Pak Prabowo, Pak Surya pada waktu itu. Apakah kemudian deal atau tidak? Di satu sisi, ada yang namanya hak angket. Wah, ini kan memang politik itu harus bisa ditemukan satu dengan lainnya, sehingga tidak ada yang mengatakan tidak bisa. Everything is possible. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Saya tidak mengatakan pada kesempatan ini, Mas Anies Baswedan adalah akan meniru pola Pak Prabowo pada 2019 menjadi bagian menteri dari Pak Jokowi, atau pada kesempatan Anies menjadi bagian dari Pak Prabowo. Memang Mas Anies adalah sangat hormat taat terhadap Pak Surya Paloh, tetapi akan lebih menghormati terkait dengan proses pemilu yang pada kesempatan ini adalah memproses ke Mahkamah Konstitusi. Mas Anies mempunyai cerita dulu pada waktu Pak Jokowi belum satu periode ditawarin menjadi presiden ketika menjadi menjadi gubernur DKI. Waktu itu adalah menyisakan sebuah PR karena belum selesai selama 5 tahun, padahal sebelumnya sudah berjanji kepada seluruh warga DKI akan membangun DKI. Tetapi waktu itu belum selesai dalam satu periode. Mas Anies, saya tidak mau menjadi capres pada 2019. Saya akan menyelesaikan semuanya. Dan ketika sudah selesai, baru kemudian bisa capres. Memang berbeda antara Jokowi sama Anies Baswedan untuk capresnya. Apakah hal ini juga berbeda antara Pak Prabowo sama Mas Anies? Kita tunggu next episode. Yang pasti, penjajakan sudah dimulai antara Prabowo Surya Paloh Anies Baswedan, dan sekarang kita tunggu di Mahkamah Konstitusi dulu. Hakim harapannya bisa menghadirkan sebuah keadilan untuk permohonan ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share.
Sampai jumpa.